Aku tuh selalu punya keinginan pengennya matinya mati syahid. Wadaw! Buset. Aduh. Itu guys, yang gua nilai ini Doktif nggak main-main nih. Musuh-musuhnya semua salah lawan ya. Musuh-musuhnya Doktif salah lawan. Kalau kemarin ada yang bilang, wah itu kan mau coba-coba, iya kan, pemerasan juga katanya. Tahu nggak? Mau itu direkam? Emangnya lu pikir Doktif nggak tahu itu direkam? Doktif tahu itu direkam. Disengajain sama Doktif. Kenapa? Ya dia pengen tahu musuhnya dia ini siapa sih? Apa benar berita bahwa tukang bayar-bayar? Gitu say, makanya dipancing dengan apa? Ya dengan membuat suatu keadaan seolah-olah seperti ya udah sekian deh, dikasih paling tinggi berapa tuh? 20M ya? 20M kan? Pengen tahu nih segede apa nih kemampuannya. Nggak taunya diokein. Diambil nggak sama Doktif? Dikasih nggak rekeningnya? Atau dia ada nggak minta uang? Nggak ada, kabur cabut. Dia hanya untuk membuat konfirmasi bahwa ini bisa main duit, ya. Bukan soal rekam-rekam, itu kan udah tahu bakal direkam. Lu pikir Doktif bodoh? Pinter banget loh dia, Doktif itu. Lu ngomong deh sama Doktif. Gila, itu pinter banget guys. Kalau ketemu langsung aslinya duduk tuh, itu perempuan cerdas sih kayak gitu. Beneran sekolah, akademisi, beneran otaknya jalan, pinter banget. Sionya monyet, bintangnya Capricorn. Usianya di bawah gue 7 tahun. 6 tahun, sorry, 6 tahun Doktif itu. Di bawah Mamski 6 tahun. Doktif tuh bukan yang bodoh gitu loh. Cerdas luar biasa. Dan kalau punya keinginan, gila, maju beneran. Gaza aja disamperin sama dia kan ke Gaza. Iya, 10 tahun yang lalu. Waktu zaman pemilihan Bapak Prabowo, Pak Jokowi itu loh, pemilihan presiden, kan Doktif kan termasuk garda terdepan untuk Pak Prabowo. Pergi dia ke Gaza, gila nggak lu? Itu segitunya orang kayak Doktif lu mau lawan. Gue juga tadinya nggak tahu kan, taunya ngeliat seliweran di TikTok doang. Begitu duduk ngobrol ketemu sama orang aslinya, wah ini mah salah lawan tuh mereka semua. Emang enak lu lawan Doktif, heh? Orang nggak bisa disogok. Orang nggak peduli sama kematian, itu paling bahaya. Maunya matinya cerita gue memetong syahid katanya. Lah, lu lawan lu sama kematian yang nggak takut, lu mendingan buruan elunya yang siap-siap. Udah gitu gue kasih tahu aja. Iya. Lawan lu nggak peduli sama duitnya udah banyak. Duitnya banyak dia. Dokter itu udah tajir udah lama say. Nggak tahu kan? Karena Doktif nggak pernah flexing. Dia mana pernah mau flexing dia. Orang yang dia inginkan, gue gimana caranya gue mati syahid. Gak mau dia flexing. Gue gimana caranya nyelamatin nih? Ini ada yang gue liat nggak bener. Gue mau nyelamatin. Gimana caranya? Itu musuh paling alot yang kayak gitu say. Kalau yang masih mikirin duit, itu mah beneran yang masih mamerin rumahnya begini. Oh iya nih, wah kaya ya, itu masih cetek levelnya. Tapi kalau udah nggak peduli sama sekali harta duniawi yang dicari, saya mau mati syahid, wah itu ngeri itu. Itu kekayaannya luar biasa berarti. Betul-betul kaya bener itu. Orang seperti itu. Dan itu yang gue lihat dari sosok Doktif kemarin ketemu di Malang. Baru pertama kali ketemu dalam hidup gue, bertemu Doktif salaman, kenalan di airport. Kaget, kita hampir sama tingginya. Tapi ternyata umurnya Doktif di bawah Mamski, seumuran sama adikku yang bungsu, yang bontot. Orangnya cerdas, mandiri, luar biasa. Penyayang kucing sama kayak gue. Kucingnya ada 55 ekor. Punya Maine Coon, punya British Short Hair, punya ina-inu kucing segala macam ras dia punya. Orangnya sederhana, biasa aja. Padahal tajir.
tajir itu, tapi nggak ada flexing, belagu, sombong, orangnya biasa, ramah, baik, rendah hati. Kaget gue pasti bilang cita-citanya pengennya mati syahid. Udah, begitu dia ngomong gitu udah selesai. Musuh-musuhnya udah selesai lu. Nggak usah ini deh lu, nggak usah sombong deh depannya Doktif deh, beneran deh. Iya kak, Doktif punya klinik di Cilegon udah lama banget. Iya, dia kalau dia mau main cara kotor, Doktif itu udah punya private jet dari zaman bahela. Dari tangan dia sendiri, wong dia dokter kok. Iya, ya. Dia sayang betul sama ibunya. Satu hal yang gue suka banget melihat Doktif, sangat sayang sama ibunya, sangat deket sekali sama ibunya. Sampai teleponan, video callan sama mamanya, mah ngabarin terus dimanapun. Itu anak yang begitu, insya Allah hidupnya tuh aman nyaman sampai akhir. Relawan waktu COVID dan beliau ke Gaza, pergi beliau nyumbangnya miliaran, nyumbang buat orang miliaran. Betul, sholatnya nggak tinggal. Kemarin waktu kita pulang kan dari pengadilan itu udah jam 4. Asar maghrib sholat, ada musola, sholat langsung. Itu Doktif. Jadi nggak banyak bacot gimana-gimana. Dia stick sama tujuannya dia. Gua mau berantas mafia skincare. Titik terus dia diterjang sama dia. 15 laporan guys. Orangnya pinter, mandiri, nggak ada takut-takutnya sama sekali. Cita-citanya mau mati syahid. Orang mah cita-citanya pengen liburan kemana lah, pengen apalah. Gue pengen beli tas Hermes yang baru, private jet. Dokter bilang, aku pengen mati syahid. Ya ampun, gue baru denger ini sih, ada orang cita-cita mati syahid sih baru ini sih. Jujur aja say, jujur li ya. Gue bilang, buset ini cewek gila juga, gue bilang. Dari sekian banyak gue ketemu orang ya baru satu kayak orang kayak Doktif punya cita-cita mati syahid. Itu lawan-lawannya cemen banget itu. Makanya dia nggak gentar kan waktu dipersekusi. Lihat nggak kayaknya tuh waktu yang video-videonya dia diserang banyak orang, dia diam aja gini. Cool banget ya Om. Cool banget. Itu namanya mental baja imannya itu udah di atas rata-rata ya musuh-musuhnya. Gak takut dia. Gaza disamperin, lu siapa? Bukan siapa-siapa lu. Buat dia mah lu siapa lu? Buat dia. Gak apa-apa kita mainkan. Tunggu aja waktunya. Ntar juga semuanya juga kena kok guys. Kena semuanya. Iya. Gitu. Nah, kalau si NM ini bebas atau enggak tergantung dari nanti di kejaksaannya. Bagaimana dengan bukti-buktinya itu lengkap enggak? Terus yang sudah diperjuangkan kan adalah bukti yang diberikan oleh pelapor. Itu buktinya itu melanggar hukum enggak? Merekam. Ya kan? Itu kan ada pakemnya. Bukti itu harus bukti yang legal. Itu nggak bisa sembarangan, say. Gitu, say. Menurut gua lah, kan gua bukan ahli hukum, lu gimana? Gua bukan ahli hukum, jadi cuma bisa melihat, memantau itu berdasarkan perkembangan saat ini. Perkembangan saat ini diperpanjang nih masa tahanan 30 hari. Karena untuk waktu yang diberikan oleh pihak kejaksaan agar Polola mencari buktinya yang bisa menjadikannya P21 toh untuk dilimpahkan ke kejaksaan menunggu jadwal sidang kan gitu. Ya kalau kayak gua dibilang bebas apa enggak ya nggak bisa, kita kan melihat fakta data di depan. Ya kan? Enggak, gua sama Doktif kesamaannya pertama sama-sama tinggi. Kedua, pecinta kucing. Bener-bener anabol. Dan ketiga, kita tidak punya anak, childless. Tapi nggak tahu kalau Doktif masih mungkin akan menikah atau gimana, gue nggak ngerti. Dia kan berarti kan 40 something ya. Kalau Mamski udah jelas udah 51 tahun ini. Udah kansnya udah sangat-sangat super sekian kok 0, sekian persen punya anak. Kalau mungkin Doktif masih bisa kalau beliau mau ya. Gitu.
Karena bedanya di bawah aku sekitar 6-7 tahun, Doktif. Masih bisa kalau beliau mau ya. Tapi untuk saat ini memang kita berdua kondisinya tidak punya anak. Gitu. Bukan child free, childless ya. Bukan child free ya. Kalau child free itu kan kita memilih untuk gak punya. Salah. Childless. Childless itu tidak punya anak karena kondisinya bercerai, dengan umur. Kalau Mamski juga seperti itu. Tapi kalau disuruh milih, mau nggak punya anak? Mau banget. Kandung ya. Untuk adopsi enggak. Kalau untuk aku, gitu. Berat saya untuk adopsi. Daripada adopsi mendingan menolong anak-anak yang masih sama orang tuanya untuk disupport, entah itu dalam bentuk apa-apa lah kayak gitu. Tapi kalau untuk Mamski ambil enggak sih, enggak ke arah sana lah pikiran aku. Jadi Doktif kesamaannya seperti itu sama Mamski, dan sama-sama punya pendirian yang cukup kuat sekali ya, buat prinsip kalau udah dipegang maju, nggak bisa digoyahkan biarpun ditawari berapapun banyaknya duit, itu nggak bisa. Jadi uang nggak bisa nyetir kita nyetir duit ya. Kita wanita pekerja ya, itu sama juga Mamski sama Doktif. Kita wanita yang suka hustling ya, untuk ngelihat peluang dengan sesuai dengan skill pastinya ya, buat bisnis tapi yang di jalan yang bener. Memang nggak cepet kaya yang gimana-gimana, nggak yang spektakuler, tapi insya Allah berkah seperti itu. Nah, kalau Doktif kan cita-cita mati syahid. Kalau gue cita-cita sampai umur 95. Umur 95 yang barokah ya Allah. Gue gak pernah kepikir mati syahid ya Allah. Apa sih? Enggak deh. Bunda nggak nyambangi. Udah disampaikan ke Bang Fahmi ceritanya. Ternyata nggak gampang, say. Doktif aja tuh di antrian Doktif. Tapi aku udah bilang sama Doktif, kalau sampai nanti ketemu sama Nikita, tolong sampaikan salam aku. Dan kalau seandainya memang bisa untuk menjenguk, aku mau jenguk. Nanti diaturin lagi schedule-nya, aku mau. Kalau emang masih bisa ya. Tapi kalau enggak, kita nggak usah sampai jenguk. Nikita udah keluar, udah bebas, say. Ngopi-ngopi aja di luar. Itulah bismillah ya Allah. Jadi pikirannya jangan jenguk, tapi pikirannya gue mau ngopi, gue mau ke Miami deh, ya kan? Gue mau makan di Miami gitu kan? Ada Nikitanya di situ, gue mau makan di situ. Ada Loli, ada Nikita, gue mau makan di situ, merayakan. Nah, udah amin gitu aja. Jangan mikirin jenguk lah, nanti ditahan gitu. Udah, kita kuatkan di pikiran nih. Gue kuatkan pikiran nih. Karena kalau gue pribadi disuruh milih, gue lebih pilih Nikita Mirzani 1000%. 1000% gue pilih dia. 1000% guys ya. Oke. Sama gitu ya. Dan gue sangat menantikan suatu keadilan itu terjadi, di mana orang-orang yang selama ini sudah merugikan banyak orang semuanya ambruk gitu. Jadi bismillahirrahmanirrahim, saya ingin sekali bertemu dengan Nikita Mirzani di Miami untuk kita makan mie bareng. Cuco say, apa say? Oke, sekilas iklan, let's go guys. Kita lagi ada apa rekannya? Kita ada apa? Kita ada day cream, night cream yang double, yang dua